Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, bahkan selamat malam jika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Nah, kita mulai dulu dari energi listrik. Apa itu energi listrik? Nah, jadi energi listrik ya bisa kita buat definisinya di sini adalah perpindahan muatan listrik yang menghasilkan tenaga atau energi listrik. Nah, nanti dia disimbolkan W. Kemudian dari sini ya bisa Anda lihat gambar rangkaiannya di bawah ya. Di layar monitor Anda sudah tersaji seperti ini gambarannya. Oke. Nah, ini sumber tegangannya dan di sini kita letakkan amperemeter. Kemudian di sini voltmeter. Ini komponen listrik R yang akan kita hitung berapa energinya. Oke. Nah, jadi sebelum kita bahas akan saya jelaskan. Memang sebelumnya pada video-video sebelum-sebelumnya itu sudah saya jelasin, tapi nggak ada salahnya agar kita tetap mengingatnya dengan baik. Ini kutub positif baterai, ini negatifnya. Nah, kemudian ini arus mengalir, lalu dicatat oleh amperemeter, besarnya berapa. Nah, ingat, amperemeter ini disusun seri dengan komponen listriknya. Dalam hal ini R. Sudah? Nah, lalu ini arus dilewatkan melalui resistor. Nah, ketika arus melewati resistor, nanti akan terbaca pada voltmeter berapa tegangan untuk R. Seperti itu. Kemudian ini arus listriknya kembali menuju kutub negatifnya. Seperti ini. Nah, lalu seperti apa energinya? Nah, jadi kalau kita lihat dari rumus yang ada, ya, dari rumus yang ada ini bisa kita buat nanti rumusnya W sama dengan kuadrat tegangannya dibagi hambatannya dikali berapa lama arus listrik itu mengalir seperti ini. Oke. Nah, kalau kita hubungkan dengan hukum Ohm ya, itu hukum Ohm P sama dengan I dikali R seperti ini. Nah, jadi kalau rumus ini, hukum Ohm ini kita masukkan kemari, maka akan menghasilkan rumus energi listrik yang lain. W sama dengan, oke, kita masukkan dia, berarti I kuadrat dikali R kuadrat dibagi R kali T. Nah, dari sini muncullah rumusnya W sama dengan
I kuadrat dikali R dikali T. Seperti ini. Nah, inilah rumus energi listriknya yang kedua. Oke. Nah, kalau kita kembali mengingat hukum Coulomb, ya, hukum Coulomb, maka kita akan mengingat yang namanya rumus energi listrik. Itu nanti W energi sama dengan potensialnya dikali muatan yang dipindahkan, seperti ini. Nah, kemudian ya, kalau kita buka lagi nanti hukum Coulomb itu sendiri, yaitu I sama dengan Q per T, seperti ini ya. Nah, dengan mensubstitusikannya ke persamaan yang ini, maka kita dapati rumus yang ketiganya nanti W sama dengan V dikali I dikali T. Nih, jadi ini rumus ketiga untuk energi listrik. Ini saya buat dia ya, yang ketiga, supaya nanti tidak bingung yang mana-mana saja rumus energi listriknya. Nah, ini dia. Oke. Nah, lalu ya, setelah ini kita masuk satu rumus energi listrik yang lain ya. Masih dengan mengingat hukum-hukum Coulomb dan hukum Ohm. Oke. Nah, jadi kalau kita buat nanti rumusnya, maka kita peroleh rumus yang terakhir itu nanti adalah W sama dengan ya, ini P dikali T, seperti ini. Nah, jadi inilah rumusnya yang keempat, dan ini kita buat yang terakhir. Mengapa? Karena ini masih bagian dari perpindahan muatan listrik. Bisa kita buat nomor 5 lah, nggak masalah. Itu masalah penomoran ya. Nah, seperti itulah energi listrik ya, rumusnya untuk energi listrik seperti itu. Nah, setelah kita dapat energi listrik, sekarang kita masuk ke daya listrik. Nah, kalau kita masuk ke daya listrik, nanti ini simbolnya P besar seperti ini ya. Nah, sekarang definisinya ini energi listrik per satuan waktu. Ini dia. Nah, jadi kalau kita buat rumusnya, P sama dengan energi listrik dibagi waktu. Ini dia. Di mana daya disimbolkan dengan P, satuannya watt. Ini joule, ini sekon. Nah, dari yang 5 tadi rumus energi listrik bisa kita masukkan kemari dengan hanya membuang T-nya saja. Jadi kita dapati yang pertama tadi energi listriknya ini itu menjadi P daya
sama dengan kuadrat tegangan dibagi R. Nih. Kemudian lagi kalau kita ambil yang kedua ini dengan membuang T-nya, maka kita peroleh rumus daya yang kedua, P sama dengan I kuadrat dikali R. Lalu untuk yang ketiga ini dengan membuang T-nya saja kita dapati nanti rumus daya yang ketiga P sama dengan tegangan kali kuat arus. Sudah? Nah, seperti itulah rumus untuk daya. Jadi antara daya dan energi sangat mudah untuk menghafalnya. Nah, sekarang ya akan saya bantu bagaimana membuat clue menghafal rumus energi. Nah, energi listrik itu bayangkan sebuah tenaga yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, supaya tubuh kita sehat, kita perlu vitamin. Nah, rumus energinya ini. Oke. Nah, kan ini hubungannya ada dengan listrik. Berarti kita sesuai kampanye pemerintah, kita harus irit. Nah, ini rumusnya. Irit. Sudah? Lalu ya, kalau kita masuk lagi nanti ke rumus berikutnya untuk daya, sudah tinggal gampang saja. Silakan Anda mencoba. Dua rumus itu tadi nanti jadi clue. Dari situ gampang untuk membuat atau menghafal rumus-rumus berikutnya. Nah, demikian saja dulu. Terima kasih.